Cukup sibuk sebagai ketua, ini cara membagi waktunya gimana nih Kak antara organisasi dan perkuliahan? Apakah bisa di spill tips-tipsnya kepada teman-teman di rumah mungkin Kak? Oke, selamat datang di Kukusan. Kumpul-kumpul santuy edisi Laptalk Part 2 jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Oke, dengan aku Lisa. Dan aku Nisa. Oke, di sini kita langsung saja ya. Iya. Oke, di sini kita udah ditemani oleh 3 narasumber nih Yang keren. Dari mahasiswa Teknologi Laboratorium Medis. Mungkin dari kakak-kakak yang cantik ini bisa mulai perkenalan dulu ya. Dari Firda. Oke. Kenalin, nama aku Firda Salmarisya Anggraini dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis sebagai Wakil Ketua Himpunan. Salam kenal semua. Salam kenal Firda. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Habizan Raini. Di sini aku sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Diploma 3. Salam kenal. Salam kenal Kak Habiza. Oke, kenalin, aku Adelia Artika Dewi Sintia Ningrum, biasa dipanggil Adel. Aku merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Salam kenal Kak Adel. Oke. Ngomong-ngomong nih, tadi disebutin dari Ormawa kalau nggak salah ya. Iya. Nah, itu Ormawa itu sebenarnya apa sih, Kak? Di TLM ini, di kampus ini ya Kak. Ya. Mungkin bisa dijelasin dikit nih Kak. Siapa dulu nih? Dari mana? Aing dulu. Oke, jadi Ormawa itu singkatan organisasi mahasiswa ya teman-teman. Nah, di TLM sendiri itu kebetulan ada 3 Ormawa nih. Yang pertama itu ada HMPS D3 TLM, terus ada HMPS STTLM, kemudian ada HMJ. Nah, itu dari 3 Ormawa itu tingkatannya beda-beda teman-teman, dan tupoksinya serta ruang lingkupnya juga beda-beda teman-teman. Kalau misal nih dari HMPS D3 TLM, karena namanya Himpunan Mahasiswa Program Studi Diploma 3 nih, jadi ruang lingkupnya dan tupoksinya sendiri itu hanya mencakup program studi D3 aja teman-teman, Diploma 3. Begitu pula di HMPS ST. Kalau ST itu cuman mencakup di sarjana terapan aja gitu. Jadi itu bedanya ya. Iya. Sedangkan kalau di jurusan nih Kak Adel. Oke, kalau di HMJTLM ini itu mencangkupnya dari kedua program studi nih. Ada dari Diploma 3 dan juga ada yang dari sarjana terapan. Jadi lingkupnya lebih luas lagi ya. Benar. Oke, mungkin di sini kan udah tahu nih bedanya apa Ormawa setiap Ormawa gitu ya Kak. Nah, apa sih perannya Kak, di jurusan TLM ini Kak? Sebenarnya dari ketiga Ormawa ini peran utamanya sama ya teman-teman. Yang pertama itu memfasilitasi dan mewadahi teman-teman mahasiswa dari mulai aspirasi, terus kemudian pengembangan minat dan bakat gitu teman-teman. Terus dari kita juga memfasilitasi dari teman-teman yang ingin ikut lomba ataupun ingin mempunyai minat dan bakat, misal di bidang olahraga atau seni, itu dari kita memfasilitasi teman-teman. Ada larut dan sebagainya itu difasilitasi oleh teman-teman Ormawa nih teman-teman, kayak gitu. Mungkin dari Kak Adel dan Firda ada tambahan? Cukup sih, yang penting di sini kita sama-sama. Kalau boleh tahu nih kakak-kakak nih, keuntungannya ikut Ormawa itu apa sih? Kebetulan kan kakak-kakak ini sebagai ketuanya dan wakilnya. Pasti banyak ya dapat keuntungan. Aku keuntungan ya. Kalau keuntungannya sangat menguntungkan sih Kak, karena kan sedikit menyinggung terkait sertifikat nih Kak. Di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini kan ada yang namanya sertifikat, yang dimana sertifikat ini dibutuhkan untuk syarat utama di yudisium nantinya. Jadi di Ormawa ini kita dapat lebih cepat dapat sertifikat dibanding teman-teman yang kuliah pulang gitu. Jadi benefitnya terlihat sekali ya Kak ini. SKKM tadi. Ngomong-ngomong SKKM itu apa sih Kak? SKKM disebutkan SKKM tapi kita nggak tahu nggak tahu ya, teman-teman di rumah juga mungkin nggak tahu nih Kak apa itu SKKM. SKKM itu satuan kredit kegiatan mahasiswa. Jadi untuk
program studi D3 atau D4 sendiri itu secara keseluruhan punya target berapa jumlah SKKM yang harus diraih, dan itu teman-teman jadi syarat untuk yudisium teman-teman. Jadi kalau misalkan SKKM dari teman-teman itu belum terpenuhi, masih belum bisa atau masih tertunda nih untuk yudisiumnya. Kalau untuk D3 sendiri itu SKKM-nya kurang lebih 16 atau 20. Kalau dari Esta sendiri berapa ini, Kak Firda? Itu biasanya tergantung semesternya. Kalau aku kan semester 2. Kalau semester 2 itu kalau tidak salah sekitar 18 begitu. Banyak ya. Iya. Jadi kalau masuk organisasi ini nggak usah mikirin itu lagi ya Kak, udah pasti terpenuhi gitu ya Kak. Itu mata unggulan gitu ya Kak Liza. Iya. Semester aja udah memenuhi itu. Nggak pusing-pusing. Iya, nggak usah gitu. mumet-mumet. Oke. Nah, ini kan kakak sebagai ketua Ormawa dan wakil nih. Nah, itu tugasnya apa aja sih Kak? Pastinya berbeda nih dari mahasiswa-mahasiswa biasa pada umumnya nih. Aduh, kalau aku sendiri nih ya sebagai ketua nih ya pastinya bertanggung jawab atas seluruh program kerja yang akan dijalankan oleh himpunan mahasiswa jurusan. Itu yang paling penting. Yang kedua juga kita harus saling merangkul nih satu sama lain dari anggota dan juga yang lainnya. Jadi seperti itu. Ya, betul. Oke. Tambahan dari aku ya, mungkin salah satu tanggung jawab kita sebagai ketua yaitu dimana kita nyatuin visi dan misi dari teman-teman anggota untuk mencapai tujuan bersama gitu teman-teman, agar program kerjanya dan internal Ormawa sendiri itu bisa lancar, bisa menjadi satu kesatuan gitu teman-teman. Wah, mungkin dari Kak Firda ada tambahan? Kalau dari aku sebagai wakil, itu menurutku tugasku itu membantu ketua dalam menjalankan tugasnya gitu dalam pin organisasi gitu, dan juga memastikan anggota itu tetap bersatu gitu. Itu sih. Cukup sibuk juga ya ternyata ini kerja sebagai ketua ya. Jadi cukup sibuk sebagai ketua. Ini cara membagi waktunya gimana nih Kak antara organisasi dan perkuliahan? Apakah bisa di spill tips-tipsnya kepada teman-teman di rumah mungkin Kak? Dari siapa dulu nih? Mungkin Dari gantian-gantian Firda bisa nih. dulu. Aku ya kalau dari aku sendiri itu dengan cara skala prioritas. Jadi perhatiin dulu kayak tugas mana yang sekiranya paling mendesak dan waktunya itu yaitu paling mendesak. Contohnya kalau aku tugas kuliah gitu, tugas kuliah misal laprak mau dikumpulin besok. Nah itu langsung dikerjakan saat ini juga gitu, biar nggak keteteran besoknya. Nah setelah laprak selesai baru bisa ke tugas organisasi gitu sih kalau aku. Salut sih ya. Keren juga ini. Satset gitu ya Kak. Mungkin dari Kak Adel. Cukup sih, yang penting skala prioritas. Iya. Dari Kak Afiza. Ya, dari aku kurang lebih sama ya teman-teman, skala prioritas kita nentuin mana yang lebih utama, urgensinya lebih urgent gitu. Kalau dari aku misal dapat tugas langsung dikerjain aja sih teman-teman, jangan ditunda-tunda. Laprak ketik didahulukan, setelah itu kita mengerjakan laprak tulis gitu ya. Jadi langsung dikerjakan. Berarti mulai dari yang mudah dulu ya, iya, iya betul. Oke. Nah, lalu buat tantangan ya sebagai ketua nih, apa sih tantangan yang paling terbesar sebagai selama ketua menjabat nih dan wakil ketua juga tentunya? Tantangan ya, tantangan pastinya ya tim sih, kerja sama timnya itu ya. Jadi kan kadang kita harus gimana ya, anggota kan pasti kadang ada rasa capeknya gitu. Pasti itu sebuah tantangan banget sebagai ketua. Yang ini capek, yang ini semangat kan jadi berbanding terbalik gitu ya. Jadi itu sih menurut aku tantangan saat ini. Oke. Itu kan ada tantangan nih Kak. Dari Kakak ini ada cara mengatasi tantangan tersebut gimana nih Kak? Untuk mengatasi bisa mengatasinya. Iya. Oke, kalau aku mengkomunikasikan sih, maksudnya kita tanyakan nih kenapa gini gitu. Jadi lebih mendekatkan kepada anggota yang seperti itu. Wah, Keren banget nih Kak. Kerja sama timnya Iya. berarti kuat banget ya. Insya Allah. Oke, mungkin ngomong-ngomong nih Kak, Kakak kan dari program studi D3 dan D4 Iya, ya. D4. Oke, nah mungkin dulu waktu awal masuk ini melalui jalur apa nih Kakak semua?
Firda Oh, nih. oke. Kalau aku itu SPMB prestasi gitu. Keren, keren, keren. Kalau SPMB prestasi itu biasanya gimana ya Kak? Oh, jadi kalau SPMB prestasi itu dibagi jadi dua, ada prestasi akademik dan non akademik. Nah, akademik itu dengan mengandalkan nilai raport gitu. Jadi dilihat dari nilai rata-rata raport dan secara keseluruhan raport itu. Terus ada yang non akademik, itu kayak minat bakat. Jadi kayak perlombaan, sertifikat-sertifikat itu bisa dimasukkan untuk pendaftaran itu gitu. Wah, keren ya, Oke, berarti keren banget nih. banyak bakatnya tentunya. Iya. Ya. Oke, mungkin dari Dari Kak Kak Ada, yang lain. Oke, aku tes si mama. si Mama Si itu apa ya Kak? Biar teman-teman yang nggak tahu ya kan si mama itu apa. Oke, di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini terbagi atas 3. Oh, Ya, pertama itu ada SPMB yang tadi disinggung oleh Kak Firda, itu ada prestasi, dan juga ada yang kedua si mama itu tes CBT, dan juga yang ketiga ada si mami gitu. Si mama dan si mami ini kurang lebih sama, itu sama-sama melakukan tes terlebih dahulu sebelum masuk ke sini. Wah, bagus juga iya, ya. ternyata Mirip ada UTBK berarti ya Kak Ada. Iya, betul. Oke. Jadi yang prestasi ini mirip kayak SNBP gitu ya Kak? Iya, Oh, benar. Kalau dari Kak Hafisa sendiri? Kebetulan karena aku sekelas nih sama Kak Adel. Ternyata malah sekelas nih ya. Kelas temen nih. Nah ya, jadi emang jalur penerimaannya sama teman-teman, yaitu lewat jalur si mama. Jadi si mama itu seleksi penerimaan mahasiswa bersama, jadi serentak teman-teman, diadakan oleh seluruh Poltekkes Indonesia di hari dan waktu yang sama. Nah itu sistemnya pakai ujian CBT teman-teman, di mana topik-topiknya itu sama sih seperti UTBK yang diujikan gitu teman-teman. Berarti nggak ada yang membedakan nih antara UTBK dan si Mama. Kurang lebih topiknya sama ya. Tadi kan udah dibahas prestasi dan si Mama nih Iya, untuk betul, jalur betul. pendaftaran di Poltekkes, jurusan TLM ini iya. ya. Betul-betul. Nah, ada lagi nggak Kak selain dari jalur prestasi maupun si Mama itu, selain itu apakah ada lagi ya Kak? Ada mandiri ya teman-teman. Nah itu kalau nggak salah mandiri itu masih dibuka nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman calon maba bisa mulai mendaftar dari tanggal 28 April sampai pertengahan Juni kalau nggak salah. Ya, jadi Lama bisa banget nih nih, join Kak. TLM teman-teman. Jadi masih ada kesempatan ya buat Iya. teman-teman di rumah. Buat masuk sebagai calon-calon nakes. Iya. Tunggu adik-adik. Ngomong seru nggak nih jadi nakes? Aduh, kita belum udah nakes. Oke. Untuk syarat pendaftarannya ini untuk calon mahasiswanya apa aja ya Kak yang perlu disiapin? Monggo. Persiapan. Mungkin Mungkin gambarannya gambaran aja, Kak. besar aja nih Kak. Persiapannya sih yang pertama ini sih pastinya kalau yang mau daftar mau daftar si mami Iya. nih, itu pastinya harus belajar sih itu. Pastinya Iya, pasti. Betul betul. Mungkin buat jalur yang lain persiapannya apa saja ya Kak? Atau dari persyaratannya mungkin berkas-berkas? Bisa diakses lewat dilihat di mana? Sebetulnya kalau untuk persyaratan terus alur atau prosedurnya, ketentuannya itu teman-teman bisa akses di website Polkesyo ya teman-teman. Nanti kalian kunjungin aja website kita, di situ jelas ada panduannya untuk SPMB prestasi, mandiri, si mama gitu. Nanti jadi teman-teman bisa cari tahu di situ. Cuman kalau untuk jurusan teknologi laboratorium medis sendiri nih, setahu aku salah satu syaratnya itu ya untuk yang buta warna itu tidak boleh. Terus kemudian tinggi badan itu juga ada minimalnya untuk per jurusannya. Jadi mungkin bisa dicek di buku panduan yang ada di website Polkesyo nih teman-teman. Oke. Ya, mungkin itu ya teman-teman pemahamannya ya terkait Iya. SPMB ya. Oke, ngomong-ngomong SPMB ini Kak, ini ada tips nggak sih supaya lolos nih di SPMB Poltekkes ini Kak dari kakak-kakaknya? Mungkin bisa di-spill dikit-dikit nih Kak. Iya benar Kak. Kalau dari aku yang masuk sini jalur SPMB prestasi itu bagi kalian para maba itu saat SMA itu sebelumnya sebisa mungkin untuk kumpulkan prestasi sebanyak mungkin, ambil kesempatan sebanyak mungkin, karena siapa tahu saat mengambil kesempatan itu kalian bisa berkesempatan untuk menang, dan sertifikat prestasinya yang menang itu bisa digunakan untuk mendaftar begitu. Ngomongin tadi soal prestasi ya Kak. Ya. Kalau di jurusan TLM ini sendiri, kalau prestasi itu harus didapatnya
apakah ada lomba khusus untuk jurusan TLM atau gimana nih Kak? Oke, mungkin siapa ini yang mau jawab ini? Bingung ya. Nanti aku tambahin. Tadi apa? Maaf Kak. Untuk terkait lomba Kak, untuk jurusan TLM sendiri itu sistemnya bagaimana Kak? Oke. Di kami ya sebagai ormawan ya, di ormawa masing-masing dari HMPSD 3, Sarjana Terapan dan juga aku HMJ itu ada yang namanya bidang minat dan bakat. Nah, di bidang minat dan bakat ini menaungi dari teman-teman yang memiliki minat dan bakat di seperti keolahragaan, terus ke akademik seperti olimpiade, itu bisa mengajukan nih ke teman-teman dari bidang minat dan bakat, atau mungkin juga nih dari teman-teman minat dan bakat ini itu sering sekali kita menginformasikan melalui grup ataupun juga ke Instagram kami itu bahwasanya ada lomba-lomba yang mungkin dari teman-teman yang diminati jadi bisa ikut ke lomba itu. Oke, biasanya kalau lomba itu biayanya kan banyak ini bertanya-tanya terkait biaya, itu dibiayai oleh kita sendiri atau ada biayanya nih dari pihak kampusnya Kak? Jadi difasilitasi Iya, kampus atau benar. enggak nih Kak? Oke, ada difasilitasi oleh kampus. Jadi tidak ada biaya pribadi atau mengeluarkan uang secara pribadi. Wah, kita Tinggal ikut Ikut aja aja nggak ya, perlu mikir bener. biaya ya. Nah, kalau misal dapat prestasi nih Kak, apakah ada Peluang buat beasiswa gitu Kak? Biasanya kan udah prestasi banyak nih, biasanya kan Apakah dapat bisa, beasiswa gitu iya. Kak. Apakah di Poltekkes ini juga berlaku seperti itu gitu? Ya nggak sih Kak? Oke, ada berlaku. Jadi di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini ada beasiswa yang namanya beasiswa prestasi. Itu prestasi baik dari prestasi nasional, internasional, dan juga prestasi jurusan. Yang dimana prestasi-prestasi ini yang didapat oleh mahasiswa yang mendapat piala atau piagam di lombanya. Jadi bisa mendaftar di beasiswa tersebut. Selain beasiswa prestasi, Prestasi. apakah ada beasiswa lain ya Kak di jurusan TLM itu? Untuk beasiswa itu di Polkesnya sendiri ya teman-teman, itu selain prestasi ada beberapa jenis beasiswa lain. Yang pertama itu ada beasiswa Ormawa. Nah, terus yang kedua itu ada beasiswa Prasejahtera atau Gakin gitu untuk teman-teman atau keluarga yang kurang mampu begitu. Terus yang terbaru itu ada beasiswa ini Surga Hati, dan ini teman-teman kemitraan. Jadi biasanya nih entah itu dari pihak bank gitu, itu bisa banget teman-teman. Kalau dari Ormawa sendiri itu untuk penerimanya itu dari ketua ya biasanya, dari ketua Ormawa begitu. Kalau beasiswa Gakin untuk mahasiswa yang keluarganya kurang mampu teman-teman. Termasuk benefit juga Iya, ini ya, jadi menjadi ketua ikut Ormawa ya. Iya, bisa dapat beasiswa ya kan. Dan itu 100% peluangnya. Iya, betul. Ini ya. Jangan ragu teman-teman. Nah jadi jangan takut untuk di Poltekkes ada beasiswanya nggak ya, itu banyak teman-teman. Jadi jangan ragu, jangan bingung, jangan bertanya-tanya lagi nih, karena di sini banyak banget beasiswa dari mulai yang per semester sampai full funded gitu. Karena di luar sana tuh masih banyak yang ngira nih Kak, kalau di Poltekkes nih jarang ada beasiswa. Tapi ternyata banyak ya Kak. Iya, ternyata banyak. Banyak cara juga Iya. cara dapetinnya ya. Ngomong-ngomong nih, di jurusan TLM itu sendiri kira-kira ada, kan biasanya nih di SMP maupun SMA itu ada nih kunjungan industri atau study tour. iya. Nah, kalau di jurusan TLM sendiri nih, apakah ada gitu yang kan? seru seperti itu Itu Kak? kan biasanya liburan gitu. Dijelaskan oleh ibu yang mempunyai program kerja ya. Jadi di jurusan teknologi laboratorium medis ini ada yang namanya kunjungan industri, dan tepat di tahun 2026 ini sudah terselenggara di bulan Januari kemarin, Januari 2026. Dan untuk kunjungan industri ini sasarannya atau pesertanya itu merupakan mahasiswa semester 4 gitu. Kemana aja tuh Kak? Biasanya Kemana tuh, nih, Kak, Kak? kira-kira? Iya, bener. Aduh, kalau yang tahun ini ya, tahun 2026 ini kami tujuannya ke Surabaya, Bali. Wah, seru banget. keren. Bisa ketemu bule nih Kak, berarti. Iya. Oh, kira-kira tuh di sana tuh ngapain sih Kak kalau kan di industri tuh? Kalau di sana itu kita terjun langsung, jadi kita bisa menambah wawasan, terus juga kita bisa terjun langsung ke lapangan gimana cara sistem kerjanya di pabrik-pabrik seperti Yakult, terus juga yang laboratorium gitu. Wah. Jadi bisa lihat langsung gitu ya Kak?
Iya. Seru berarti ini ya, banget. banyak. Jalan-jalan juga ini Iya. ya. Jadi Refreshing. jadi nggak cuma praktikum, Iya, matkul. bener. Ternyata ada jalan-jalannya Iya. juga ya Ada Kak. refreshingnya gitu ya kak. Betul, Oke. betul. Untuk manfaatnya nih Kak, kira-kira dari kunjungan industri ini ada manfaatnya nggak sih Kak? Manfaat. Pasti ada. Pasti ada. Ya itu tadi yang aku sebutin tadi. Jadi kita menambah wawasan, terus juga bisa tahu dunia ini bagaimana sih kerjanya gitu. Ngomong-ngomong nih kak, kalau di Telem itu ada seragamnya atau enggak nih kak? Oh Kan biasanya iya. di kampus-kampus lain biasanya pakai Bebas seragam gitu bebas ya, gitu Kak? ya kak. Kalau di kampus TLM ini sendiri tuh gimana kak? Firda bisa nanti jawab ya. Aku bantu jawab ya. Jadi untuk di TLM ini sendiri, kalau menurutku ada 3 jenis seragam. Yang pertama itu seragam harian yang warnanya biru tua dan juga putih. Itu seragam harian yang biasa digunakan dari hari Senin sampai hari Kamis. Lalu ada seragam kursa angkatan. Itu biasa dipakai saat dari Jumat gitu. Tapi Jumat juga bisa pakai batik bebas. Lalu ada seragam yang khusus untuk TLM nih. Ini namanya seragam Jaslab. Nah, Jaslab ini itu biasa digunakan untuk praktikum-praktikum gitu. Wah, jadi nggak Oke. bingung lagi Iya, mikir bikin outfit. nggak kuliah. Tiap Nggak hari perlu bingung pusing, ganti baju, ganti iya, baju. karena udah disiapin seragam nih Iya, sama bener Poltekkes. Oke. Kalau dari fasilitas mahasiswanya sendiri kak di TLM ini, apakah ada asrama khusus kak buat mahasiswa TLM? Karena ini, Kak? denger-denger nih kalau di Poltekkes nih ada asrama nih Iya buat bener. mahasiswa. Kalau di TLM nih gimana sih Kak? Siapa yang mau jawab? Bingung nih siapa yang mau jawab. Oke, aku ya nanti dari teman-teman mungkin bisa menambahkan ya. Jadi aku singgung dulu untuk fasilitasnya ya teman-teman. Di TLM itu fasilitasnya ada banyak sekali laboratorium nih teman-teman. Dari mulai hematologi, bakteriologi, parasitologi, kimia klinik, biomol, sitohistoteknologi, terus imunoserologi. Selain itu juga kita ada perpustakaan nih teman-teman. Terus kita punya perpus sama musola juga ada kita, terus labcom juga ada. Dan kalau di TLM sendiri ini terbaru banget ya teman-teman, baru per tahun kemarin kita itu ada asrama nih teman-teman. Jadi untuk mahasiswa baru yang dari luar kota Jogja nggak usah khawatir nih mau ngekos di mana, nyari kos di mana, karena dari Polkesyo sendiri khususnya JTLM per tahun kemarin itu sudah menyediakan asrama untuk mahasiswa baru. Jadi untuk mahasiswa baru yang di luar Jogja wajib untuk asrama di tahun pertamanya gitu teman-teman. Oke, berarti asrama itu khusus untuk Yang- mahasiswa baru ya Iya kak? betul. Oke. Betul sekali. Kira-kira tuh siapa aja sih Kak yang tinggal di sini? Apakah semuanya atau dipilih-pilih nih Kak sama jurusan TLM ini? Kalau yang tinggal di asrama itu yang pasti itu yang di luar Pulau Jogja Oke. ya. Yang di luar di Pulau. kota Jogja, khususnya yang luar pulau kayak Oke. dari Sumatera gitu. Cuman mungkin yang deket-deket kayak Klaten itu masih bisa di luar asrama gitu teman-teman. Jadi diurgensikan yang terjauh. Jadi bisa membantu banget ya Kak, kan Iya, biasanya kalau betul. dari luar tuh kurang tahu menahu Iya. soal Jogja Jadi gitu ya iya, Kak. jadi orang tua kalian pasti lebih ngerasa aman nih karena kalian asrama dulu baru nanti nyari kos gitu di tahun berikutnya. Terus buat kehidupan di asrama nih, gambarannya seperti apa sih kak? Seru atau bingung gitu, cari makan atau apa gimana sih kak? Gitu. Aku mau jawab. Jadi Kak Firda nih ya. Langsung Iya. di TLM gimana cari makannya nih? Kalau menurutku kehidupan di asrama itu seru banget karena selama 1 tahun pertama itu hidup bareng sama teman-teman kalian gitu. Jadi kayak bisa punya keluarga baru nih di Poltekkes ini gitu. Dan untuk masalah makan itu nggak perlu bingung untuk cari makan karena di asrama sudah disediakan makan 3 kali sehari gitu dan pasti makanannya bergizi. Iya. Sangat Juga karena menguntungkan. maba juga bisa tambah akrab ya di Iya. asrama ya. Bener. Nggak perlu bingung-bingung cari teman baru ya kayaknya Kak. Bener banget ini. Ya, kerap sendiri. Oke, mungkin dari kakak-kakak semua ini apa sih pengalaman paling berkesan selama kuliah di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta jurusan TLM Apakah ada ini? hal-hal yang menarik nih Kak? Waduh, jujur bingung ya. Kayaknya yang menarik ya Kak. Kayaknya menarik semua apa ya kak? Iya menarik semua kok. Siapa dulu nih?
Saya masih mungkin bingung. bisa jawab satu-satu nih. Mungkin dimulai dari Kak Firda dulu. Oke, pengalaman paling menarik itu saat pertama kali ikut matkul flebotomi saat praktikum. Flebotomi, kalau bagi yang belum tahu, itu teknik pengambilan darah gitu. Jadi ada rasa deg-degannya gitu loh untuk pertama kali ngambil darah ke temen gitu. Jadi ada kayak, rasa iya, tertantang gitu iya, ya. benar. Oke. Gitu. Mungkin dari Kak Adel. Karena aku merupakan lulusan dari SMA ya, yang Oh, dimana kita masih kurang tahu terkait Iya. gimana tekniknya buat anak TLM gitu ya. Jadi pertama kali ya seperti itu yang dibilang tadi Kak Firda, ada tantangan tersendiri waktu di semester 2-nya. Jadi karena ada flebotomi di semester 2, jadinya agak sedikit tertantang. Terus juga karena di TLM ini, apalagi khususnya di D3 itu lebih banyak praktikumnya. Jadinya kita sangat-sangat padat karena setiap harinya kita harus praktikum. Keren ya. Iya. Apalagi mereka berorganisasi nih, Iya, Kak, bisa bener. membagi waktu pastinya. Tambah temen juga nih kayaknya nih. Banyak Kalau di- banget tambah pengalamannya. Kalau dari aku kurang lebih sama ya, karena aku kan juga dari SMA gitu ya. Praktikum ada, cuma mungkin frekuensinya nggak sesering di TLM. Begitu masuk TLM lumayan culture shock karena sebagian besarnya itu praktikum ya teman-teman. Jadi kita 24/7 melakukan praktikum dan laprak-lapraknya itu teman-teman. Berarti cukup mengejutkan nih buat jurusan TLM bagi Iya, Kakak bisa ya. menyenangkan kok, seru banget kalau praktikum tuh. Lama-kelamaan bisa menyenangkan ya, Iya, Kak? Oke. apalagi kita lihat hasilnya, reaksinya, wah, Iya, gitu. seru Bisa kayak eksperimen gitu ya. Iya, gitu. Oke. Nah, mungkin kayaknya udah semua kita Iya, bahas iya. ya. Apalagi ya kira-kira? Apalagi nih. Oh, ada nih, Kak, tips mahasiswa baru supaya ini bisa. Kayaknya sebelum itu kita game dulu Ah, nggak ada. sih? Iya. Oke. Bener. Kita nggak ada game gak sih buat kakak ini? Ternyata ada game nih, Kak, dari Oke, kita. boleh. Apa nih, Kak, kira-kira gamenya? This or that. Oke. Mungkin dari kakak bisa pilih jawaban salah satunya ya. Bareng atau satu-satu nih? Boleh bareng. Boleh bareng, boleh boleh bareng bareng aja kayaknya. biar lebih seru, lebih. Oke. Biar kayaknya ini jawabannya ada yang beda Pak sama ini gitu. Nanti kami dari kita nanti ngitung 1 2 3 gitu, nanti kakaknya bisa jawab. Oke, mungkin yang pertama ya ini. Kakak ini lebih suka praktikum pagi atau siang? Oke, Oke. bisa dijawab dalam 1 2 3. Pagi. Oke. Kenapa nih, Kak, kira-kira kok memilih pagi? Langsung to the point pagi gitu. Apa nih kira-kira alasannya? Kalau aku pribadi ya, karena kalau pagi kan masih fresh, Oh, masih iya. kayak semangat buat praktikum. Tapi kalau siang itu kan udah tenaganya udah Habis gitu ya, Kak? Iya, apalagi habis makan itu udah capek, udah ngantuk. Udah nol energi gitu ya, Iya, Kak? betul. Oke, ternyata itu alasannya, Kak. Ya, Oke. mungkin dari Kak Hafiza atau dari Kak Firda ada alasan lain? Iya, kalau aku sama sih, orang lebih sama Kak Adil, udah makan tuh biasanya kan ngantuk dan capek ya teman-teman. juga ya. Jadi Iya. kayak energinya nggak sepowerful pas Pagi. pagi kita baru bangun tidur gitu. Oke, ini ada Sedangkan kalau di lab itu kan kayak butuh ketelitian gitu. Iya, Kalau benar. ngantuk nggak bisa. Nggak itu. fokus gitu Iya, ya, nggak Kak? fokus. Benar, betul. Oke, ini ada pertanyaan kedua nih, Kak. Oke, ini ada dari kakaknya pilih hematologi atau mikrobiologi nih Oke, kira-kira. dapet nih. Bisa dijawab dengan hitungan ke 1 2 3. Hematologi. Oke. beda-beda. Beda jawabannya nih, Kak. Oke, Bisa ini dijawab kayaknya ini sama satu. Kak Firda. Iya, Jawabannya sama. Tapi kok Kak Adel nih yang beda. Kak Adel Kira-kira dulu. kenapa? ada dulu Iya. alasannya apa kok beda sendiri nih? Karena kalau TLM itu kan lebih lebih condongnya ke sampling ya. Iya. Jadi dari aku sendiri tuh suka sampling darah, lebih suka tusuk-tusuk Oh. Seru gitu ya, Kak? Iya. Ada Ada satu satisfy-nya. Oke. Udah Kalau handal beda nih nih. kayaknya. Oke, dari Kak Firda sendiri gimana? Kalau aku lebih milih mikrobiologi karena kalau hematologi jujur aku orangnya agak takutan sama darah gitu. Jadi nggak tega juga kalau nyuntik orang gitu.
Dari Kak Haf? Udah kan rasa kasihan itu. Iya, Benar. benar. Kalau aku lebih suka nanem-nanem ya dibanding nyuntik-nyuntik ya. Jadi lebih suka nanem-nanem bakteri ya teman-teman, Oke. lebih suka inokulasi gitu ya dibanding nyuntik-nyuntik bertemu dengan pasien. Oke, berarti senang yang lebih Iya, lama juga nunggu. Oh ya, Lebih suka menunggu ini. lebih suka bikin media. Mending menunggu media daripada menunggu kepastian. Kata-katanya keluar hari ini. Kata-kata khusus TLM. Bagus nih kata-kata. Bagus. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya, Kak. Mungkin dari kakak ini semua lebih suka laprak tulis atau laprak ketik? Mungkin Bisa. dari hitungan ya. Ya. Pertanyaan yang sulit. Oke, 1, 2, 3. Ketik. Langsung nyontek gitu. Kenapa nih Kak alasannya Ini kayaknya kira-kira? wakilin satu orang aja kayaknya harusnya sama deh ya. Cukup satu orang siapa nih? Monggo. Aku boleh? Boleh. Oke. Ya. Kalau ketik, alasanku yang pertama itu kalau ketik itu nggak capek. Jadi lebih menyimpan banyak energi gitu betul. daripada tulis. Tulis itu kan capek ya karena tenaganya dikerahkan di tangan Di gitu. tangan. Tapi ada plus minusnya juga nih antara laprak tulis atau laprak ketik. Kalau laprak tulis tangan itu materinya bisa lebih masuk di otak gitu. Jadi ketika saat nulis kan kita secara nggak langsung membaca kalimat-kalimatnya gitu. Dibanding laprak ketik gitu. Oke, jadi ada plus minusnya ya Kak. Tapi untuk yang kayak nggak menguras energi itu lebih ke laprak ketik ya Kak. Tuh, berarti plus minus Iya. ya. Oke. Seimbang. Seimbang. Apalagi nih yang mau dibahas nih Kak? Kayaknya udah semua ya Iya, Kak. mungkin bisa ke apa ya Kak kira-kira ke Ya tips udah ya sih Kak. Sebelum penutup aja nih Kak. Iya, Oke. buat Kalau- mahasiswa baru. Apa sih Kak tips buat mahasiswa baru jurusan TLM ini Kak? Mungkin satu-satu bisa menjawab ya ini ya. Mending nanti. Siapa aku dulu ya. Oke, tips dari aku teman-teman untuk mahasiswa baru. Sebelum mahasiswa baru nih teman-teman SMA nih, yang pertama sering-sering ikut lomba teman-teman agar punya banyak sertif yang mana nantinya bisa jadi amunisi dari teman-teman untuk mendaftar di SPMB prestasi. Kemudian terus semangat untuk belajar, jangan menyerah, tetap optimis, teman-teman pasti bisa kok ngerjain dan masuk ke Poltekkes, entah itu pakai si mama, entah itu si mami, dan jangan ragu teman-teman untuk join Poltekkes karena di sini fasilitasnya sudah sangat mantap. Asrama ada, perpus ada, lab lengkap. Oke, jangan bingung-bingung, jangan khawatir. Terus kemudian beasiswa juga komplit, jadi jangan ragu ya teman-teman untuk join Kayaknya TLM. udah lengkap di Kak Hafiza. Iya, iya. Sudah mewakili. Iya, ini mau jawab apa lagi? Gak apa-apa deh, kita baca Kak Adel Iya. buat nambahin. Oke, dari aku kurang lebih ya sama ya dari Kak Hafiza. Jadi di sini aku menitip jangan ragu, jangan bimbang, ayo join ke Poltekkes, terutama di jurusan teknologi laboratorium medis. Oke, sangat mantep banget nih Kak ngayakininnya. Kalau dari Kak Firda mungkin. Kalau dari aku itu jangan minder gitu, terus percaya diri karena kesempatan itu terbuka luas untuk join ke Poltekkes ini, apalagi ke jurusan TLM gitu. Oke, wah. Tunggu Cukup, apa lagi iya. berarti ya teman-teman. Teman-teman yang mau join ini bisa banget nih join karena udah dapet tips and trick dari Iya, kakak-kakak yang bener. di sini. Oke, kita tunggu ya teman-teman buat join di jurusan teknologi laboratorium medis ini. Oke, wah nggak kerasa Gak ya kerasa. ngobrol-ngobrol kayak gini Iya, ya. bener banget Kak. Udah sampai ke penghujung waktu ya. Iya, udah di akhir banget ini Kak. Iya. Udah kenal semua juga ya Kak. Oke. Nah, mungkin Udah terima semua kasih info buat terus. kakak cantik semuanya ini udah Oke. meluangkan Oh, waktunya. iya. Jadi kita udah kebayang banyak banget nih terkait Iya. seputar kehidupan jurusan iya. TLM ini. Oke. mungkin Dari sudut pandang mahasiswa gitu ya Kak. bener. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman udah meluangin waktunya untuk obrolan kita hari Iya. ini ya. Ngasihin kita di kumpul-kumpul santri episode kali ini ya Kak. Semoga obrolan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Iya.
Dari aku, Liza. Dan aku Nisa, kami sebagai host pamit undur diri ya. Sampai jumpa lagi Di episode teman-teman. selanjutnya. Kami tunggu kalian di Jurusan TLM. Oke, terima kasih teman-teman. Teman-teman udah nyaksiin kita.